Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Nunggi Maufira NIM 1905 12 14 013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang web server dan saya akan mempraktekannya menggunakan Cisco Packet Tracker. Sebelum praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa itu web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dengan dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun bagian dari perangkat lunak. Nah, jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, styleset, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi, sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memperoleh sebuah website. Nah, bagaimana web server bekerja? Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirim ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server ini merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL serta HTTP. Nah, kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Nah, fungsi web server yang pertama adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Lalu, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan ada lagi yakni melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Pada web server sebagai hardware, yakni bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Nah, sedangkan web server sebagai software adalah perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Nah, di mana Anda bisa melaksanakan layanan web server. Bisa menjalankan layanan web server pada server lokal jika hanya untuk coba-coba. Yakni caranya dengan mengunduh file instalasi web server kemudian letakkan pada komputer lokal. Akan tetapi, jika menggunakan cara ini, tidak bisa mengaksesnya dari mana saja, kecuali jika mempunyai alamat IP dinamik. Nah, solusi lain adalah dengan menyewa perangkat VPS pada penyedia layanan VPS. Saat melakukan order layanan VPS, biasanya sistem operasi bawaan sudah tersedia. Dan tinggal mengeklik saja dan VPS sudah siap dengan
sistem operasi yang diinginkan. Ada dan tidaknya web server tergantung pada sistem operasi yang dipilih. Pada penawaran web server dengan paketnya. Nah, selanjutnya ini ada HTML. HTML yakni singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks bisa berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemudian teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat menjadikan link. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misal, teks yang berada di antara tanda tersebut akan menjadi tebal, dan jika berada di antara tanda lainnya akan tampak lebih besar. Tanda ini dikenal dengan HTML tag. Lalu ada HTTP dan HTTPS. Yang pertama HTTP, yakni protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. Ini menurut Wikipedia. Nah, pengertian lainnya yakni seperangkat aturan untuk mentransfer file seperti teks, gambar, suara, video, dan lain-lain di World Wide Web. Setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka menggunakan HTTP. Nah, sedangkan HTTPS yakni versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenskripsi. Port yang digunakan adalah HTTPS adalah 443. Nah, bagaimana cara kerja HTTP dan HTTPS? Secara singkatnya, yakni klien HTTP membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengklik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen pada server web hosting. Lalu, daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP web browser. Nah, cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Apabila valid, maka akan menampilkan HTTPS dengan gembok hijau atau nama perusahaan website. Apabila tidak valid, akan ada peringatan situs tidak aman. Nah, langsung saja kita praktikum menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, kita mengikuti alur pada perintah ya. Nah, skenario di sini kita mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan ini adalah gabungan dari simulasi yang sudah dipelajari sebelumnya, yakni simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Ini kita sudah membuat skemanya. Nah, langkah percobaan yang pertama, dipastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartboard dapat tersambung dengan web server. Nah, di sini kita menggunakan web server IP address-nya yakni 434343.2. Lalu kita mencobanya dari PC1, kita run yakni dengan ping IP tujuannya yakni 434343.2. Kita tunggu. Nah, di sini
PC 1 bisa. Lalu kita mencoba ke PC 4. Sama, menggunakan ping IP tujuan yakni 434343.2. Kita tunggu. Nah, pada PC 4 juga bisa. Lalu kita menggunakan laptop dan mencobanya. Sama, kita mengetikkan ping 434343.2. Nah, di laptop juga bisa. Selanjutnya, kita menggunakan smartphone. Kita menuju command prompt dengan mengetikkan sama, yakni ping IP tujuannya 434343.2. Nah, kita tunggu. Dan di sini pada smartphone juga bisa. Lalu selanjutnya yang kedua, nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Kita gantikan dengan ini ya. Lalu kita menuju ke web server dan ke service, lalu kita buka HTTP-nya, kita edit indeks HTML-nya, dan nah sudah seperti yang diperintahkan. Dan kita save, lalu oke, yes. Nah, langkah selanjutnya nomor 4, yakni pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser di tab desktop, lalu jalankan URL-nya. Jika berhasil, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita coba dari PC yang pertama. Kita ketik web browsernya dengan IP tujuan tadi 434343.2. Nah, di sini muncul seperti ini, berarti ini berhasil. Lalu kita coba ke yang di laptop. Sama seperti yang tadi, kita menuju ke web browser dan kita ketikkan sama ya, 434343.2. Lalu kita enter. Nah, di sini juga berhasil tampil. Ini percobaan dari web server ya. Nah, selanjutnya kita ke DNS server. DNS server, yakni Domain Name Server, adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS ialah sistem yang meringkas pekerjaan ini. Kini tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer dipahami. Misalkan, ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Nah, fungsi DNS, yakni yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP
address yang dimasukkan. Nah, cara kerja DNS. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini mulai ketika mengetikkan URL ke address bar. Lalu ke recursive query, user memberikan hostname, yang kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diperhatikan. Yang pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan. Lalu ada iterative query. User memasukkan hostname. DNS resolver akan mencari cache yang relevan dari memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server. Lalu ada non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Dan selanjutnya ada DNS recursor. Merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyediaan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Dan ada root name server. Dikatakanlah informasi yang dicari tidak bisa ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan ke root name server. Lalu selanjutnya ada TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Dan yang terakhir ada authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap situs web yang dituju. Nah, ada macam-macam DNS. Yang pertama, a record, yakni menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Lalu ada AAA record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Selanjutnya ada MX record, merekam server STMP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di satu domain. Dan ada CNAME record, digunakan untuk mendirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Dan lewat fungsi ini, tak perlu memperbarui DNS record. Lalu ada NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Lalu ada PTR record, memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address. Lalu ada CERT record, menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Lalu ada SRV record, menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi. Dan ada TXT record, membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan terakhir ada SOA record, yakni bagian yang muncul di awal dokumen DNS YON. Nah, kita akan melakukan percobaan DNS server melalui Cisco Packet Tracker. Nah, di sini kita melakukan praktikum DNS dan skemanya seperti pada web server ya. DNS berfungsi mentransmisikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Nah, langkah percobaan, dipastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik terutama pada PC 1, PC 4, laptop dan smartphone ya, tersambung dengan DNS. Nah, di sini saya menggunakan IP address-nya DNS yakni 3333.2. Langsung saja kita mencoba pada PC yang pertama dengan mengetikkan sama ya ping IP tujuannya. tiga 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 titik 2.
dan kita tunggu. Nah, di sini bisa. Lalu selanjutnya kita akan mencoba pada PC yang keempat. Dan pada PC keempat kita ke command prompt, lalu kita mengetikkan sama ping IP tujuannya, yakni 33.33.33.2, dan kita tunggu. Nah, pada PC keempat juga bisa. Lalu selanjutnya kita beralih ke laptop. Sama, menggunakan ping 33.33.33.2. Nah, di sini terlihat juga bisa. Lalu kita ke smartphone. Kita ke command prompt. Kita ketikkan sama ping IP tujuannya, yakni 33.33.33.2. Lalu kita tunggu. Nah, di sini terlihat pada smartphone juga bisa. Lalu selanjutnya, yang kedua, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry seperti berikut. Kita menambahkan kita aktifkan DNS-nya. Kita klik DNS servernya, lalu kita ke service dan kita pilih yang DNS, dan kita mengisi. Sini mengisi jarcom.com dengan tipe record. Detailnya yakni 434343.2. Lalu kita mengisikan aliasnya, yakni menggunakan www.com.jarcom.com dengan tipenya yakni cname. Detailnya jarcom.com. Lalu kita fokus pada PC 1 dan laptop untuk menjalankan perintah nslookup. Kita mengetikkan di sini nslookup jarcom.com. Nah, di sini terlihat name-nya jarcom.com dan address-nya sekian. Servernya juga terlihat. Lalu kita ke yang di laptop. Sama, kita ke command prompt dengan mengisinya yakni nslookup jarcom.com. Nah, di sini juga sama terlihat servernya. Lalu kita mengisikan dengan www.jarcom.com. Nah, dan terlihat sama juga. Lalu kita pada PC dan laptop membuka aplikasi web browser dan jalankan URL-nya. Nah, ini kita pada PC yang pertama ke web browser, lalu kita jalankan URL-nya. Nah, dengan mengetikkan
bisa jarcom.com atau www.jarcom.com. Nah, saya menggunakan jarcom.com saja. Kita go. Nah, di sini tampil tandanya ini berhasil. Lalu kita ke yang laptop. Sama menuju ke web browser. Dan mengetikkan URL-nya yakni jarcom.com. Nah, di sini berhasil dan tampil seperti ini. Nah, sekian dari saya, dan bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.